seseorang hanya memenuhi daripada keinginan hawa nafsunya, maka dia akan semakin sulit untuk mendapatkan hidayah. Untuk memuaskan sangat mujahadah. Maka seperti halnya kita pengorbanan saudara kita yang keluar di pedalaman. Tapi yang ada makin haus. Akses jalannya saja ini sangat sulit. Dengan tuan-tuan Subhanallah. oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada Mudah-mudahan Allah terima pengorbanan saudara kita ini. Iman dengan keluar 3 hari ini, maka hajat Luar biasa kita pun ini. Berubah. Keluar di pedalaman. Yang tadinya nggak kepikiran anak, istri, dulu majak mikirin ini, tapi keluar 3 hari pikiran perlu dijadikan bahan renungan bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi ke track hidayah. Kembali lagi kepada jalan mengenai mujahadahnya saudara kita dan para rasul, di mana mereka membawa kegigihannya, kesungguhannya Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kerisauan mereka bagaimana agama ini wujud dalam diri kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Subhanallah, melalui akses jalan yang penuh dengan lumpur. Agama ini dibutuhkan pengorbanan. Nggak bisa. Orang mau belajar ngaji di rumah, luar biasa. Susah dia kalau nggak tahu daripada huruf-huruf hijaiyah. Dia belajar dari YouTube. Lama nggak ada berkahnya. Mengajarkan umat tapi dengan dia mujahadah tentang agama. Datang kepada seorang ulama untuk belajar daripada jika nyampe di pedalaman, mereka biasa menyebar dan berkenalan, mengumpulkan orang, menyampaikan maksud dan tujuannya kedatangannya hanya akan didapatkan dengan cara mujahadah, untuk mencari saudara, mengikat persaudaraan sesama muslim yang sama-sama diikat dengan kalimat la ilaha illallah, menyampaikan kalimatul haq, kalimat la ilaha illallah, mengenalkan manusia kepada Allah. Ini saudara kita yang ada di pedalaman. Ayahnya jualan es potong. Ini anak pagi-pagi minta ke bapaknya, oleh saudara ayah, kita, katanya, dan juga ini minta uang 20.000. salah buat satu apa, nak? Buat beli mainan. Ayahnya karena melihat yang minta anak kecil dikasih uang 2.000. Belajar sholat. Kan zaman sekarang anak kecil tahu ya 2.000 sama 20.000. Marah itu anak kecil. Diambil, disobek-sobek sama dia. Saudara kita yang ada di pedalaman ini masih minim pengetahuannya tentang agama. Karena anak kecil tersebut enggak, jadi kita bersyukur hidup di nilai, tapi enggak paham seberapa besarnya perjuangan ayahnya untuk mendapatkan uang 2.000 rupiah. Maka di daerah-daerah sama ayahnya, wahai anakku, yang sudah maukah uang 20.000 tadi bisa yang mengamalkan agama, mau ayah katanya. Jika begitu besok dengan pagi tenang, dengan mudah. Masjid-masjid kita sudah penuh dengan fasilitas, dengan cara menemani ayahnya berjualan. Baik kipas, dia sudah siap membangunkan listrik, ayah, katanya aku mau diajak jualan, masya Allah. Tempat wudhu, itu ayahnya kamar mandi, dan potong banyak. Yang satu potongnya itu dijual dengan harga 2.000. Sedangkan saudara kita yang ada di luar negeri 2.000, masya Allah, masih jauh. Maka diajak berjualan itu anak dari kesempurnaan. Pergi dari satu kampung ke kampung yang lainnya. Ini sholatnya, masjidnya 2-3 jam, ternyata nggak ada yang beli. Dedaunan. Nggak ada yang membeli satupun itu es potong. Ayahnya sesekali tapi mereka kayaknya masih dilihat lagi, senyum lagi. bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk datang kepada waktu dan khudu. Maka anak tersebut mulai memegang daripada perutnya sambil semata-mata mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Aku lapar. Luar biasa. Ayahnya, sabar nak. Belum ada satupun es potong. Perlu kita nanti kalau ada yang laku kita beli makanan. Perlihatkan. Maka mendengar daripada perkataan ayahnya, anak tersebut belajar sabar. Ke saudara kita yang lain. Perut ini bukan perkara yang biasa. Orang mungkin kalau lapar, bisa dijadikan bahan renungan. Ternyata menjelang waktu asar yang tidak ada satu orang yang membeli itu es potong. Fasilitas yang luar biasa, yang sangat memadai. Maka anaknya tersebut sambil menarik daripada baju ayahnya, masjid sekarang aku lapar sekali, sudah tidak bisa menahan lapar. Bisa ibadah dengan sempurna, dengan tenang. Nanti kalau sudah ada yang laku,
maka kita beli. Masa mau kalah dengan saudara kita? Seorang ayah paham terhadap perasaan daripada masjidnya anaknya. Bahkan hadirin yang mulia, tidak ada satu orang tua pun yang menginginkan atau tega melihat seorang anak kelaparan. Dan mereka kayaknya masih mau dikata, hadirin, agak minim yang membeli itu pengetahuannya tentang maka agama. Menjelang maghrib, hadirin yang mulia, Allah kirimkan daripada beberapa orang dengan menghantarkan rezekinya, hadirin. Ada jadi bagaimana kita dan ajib, bisa di-share, diperlihatkan ke saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, di-share ini video. Kita pulang saja ke rumah. Maka ketika pulang, bagaimana mereka juga risau, mungkin jadi asbab hidayah melihat saudara kita di daerah pedalaman maka kamu gunakan untuk bisa sholat dengan khusyuk dan khudu. Maka anak tadi yang padahal masjid mereka hanya terbuat dari pelepah dedaunan. Maka perkataannya berubah seketika. Jauh dari kesempurnaan. Wahai ayah, aku sudah tidak ingin lagi membeli mainan. Sedangkan kita, kenapa kata ayahnya? Aku hanya ingin masjid membeli makan. Kita terus kamu kenapa nangis? Sudah katanya. Luar biasa. Kenapa tempat duduknya, fasilitas yang lain, bahkan sudah banyak masjid yang bisa makan kopi gratis di masjid-masjid. Dibawa kepada ayahnya, ayah maafkan aku, ayah maafkan aku. Tapi masih banyak juga orang yang belum sholat. Ayah harus berjuang seperti ini. Dan kita ini juga harus sadar sesama muslim jangan saling menjatuhkan, caci mencaci, saling menyalahkan, berdebat, dan lain sebagainya. Tapi alangkah baiknya kita merisaukan saudara-saudara kita yang masih belum kenal agama di daerah pedalaman-pedalaman, pikirannya yang pingin daripada permainan, belum mengenal Allah dan Rasulnya, makanan, bahkan mencurahkan perhatiannya kepada belum mengenal agama, jadi tahu nilainya. Karena apa? Perlu kita risaukan. Kenapa bisa paham? Karena berkorban. Dengan merenungi keluar 3 hari mujahadah, nggak kenal sama video-video agama, dikasih agama dulu disobek-sobek, ayo ke masjid lu aja sendiri, ayo sholat lu aja sendiri. Kita akan agama disobek-sobek, hadirin, dibuang akan risau. Tapi ajib, orang pulang keluar 3 hari mujahadah, berkorban meninggalkan daripada anak dan istrinya, hadirin, maka orang keluar 3 hari tidak lagi ingin menyobek-nyobek daripada agama. Bahkan masya Allah, di daerah jauh, Musaji keluar pertama 3 hari jadi ahli-ahli soleh, hadirin. Luar biasa ini kenapa? Karena berkorban, hadirin. Seperti anak kecil tadi, bagaimana dia bisa menghargai daripada uang 2.000 ketika dia mau sama-sama bersama ayahnya berkorban untuk mendapatkan uang. Membaca tentang ayat kita masjid akan mendapatkan pemahaman, hadirin, ketika berkorban dengan cara yang benar, dengan cara Rasulullah SAW. Jadi pentingnya sedekah masjid, artinya tadi, tapi Allah akan berikan kepahaman untuk menuju kesempurnaan masjid. Barang siapa orang yang menghargai agama, hadirin, maka sekecil apapun amal-amal dalam agama ketika dirusak oleh orang lain, hadirin yang mulia, jadi maka perlu hatinya bantuan. yang akan tercabik-cabik. Jadi boleh kita bisa meluangkan waktu, harta dan diri kita karena apa? Asbab pengorbanan. Untuk keluar di daerah pedalaman pengorbanan tidak akan menyelisihi daripada hasil untuk membantu finansial dan spiritual, luar biasa. mengajak umat taat kepada Allah, mengenalkan umat kepada Allah, mengenalkan umat kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saja kita pakai mengenalkan umat kepada agama. Ini ustadznya juga risau kondisi masjid. Masih ingat nggak maksiat yang dulu kita lakukan seperti apa? Masih ingat di jalan ketika minimalnya kita mendoakan, masih ingat saudara bagaimana kita lisan kita sering sesama menyakiti muslim daripada di hati orang tua pedalaman. kita? Ya Allah, masih ingat bagaimana kuatkan lisan ya kita Allah, masih jahat terhadap istri kita? Masih ingat? Ini hadirin kuatkan yang mulia, keimanannya. hanya dengan usaha pengorbanan maka diri kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Maka hadirin yang melakukan Allah Subhanallah,
seseorang yang beriman tidak akan pernah puas hanya dengan pengorbanan. Masjidnya terbuat dari pelepah di dalamnya. Seekor kuda yang akan loncat, tapi mereka bisa sholat dengan khusyuk dan kuda hanya akan loncat ketika dia mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang. Sedangkan kita di daerah yang masjidnya sudah luar biasa. Jangan pernah puas dengan 3 hari saja. Tapi jadikan 3 fasilitas hari ini sangat memadai, untuk menambah pengorbanan tapi di jalan masih Allah banyak umat yang tidak mau datang ke masjid. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan video ini jadi asbab hidayah untuk kita, keluarga kita, dan juga umat seluruh alam. Bagaimana agama ini wujud dalam diri kita dan umat seluruh alam. Bagaimana manusia ini kenal kepada Allah, kenal kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah kita doakan